Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang review artikel analisa perhitungan dan pengaturan relay arus lebih dan gangguan tanah pada kubikel cakra 20 kV di PT XYZ. Sebelum itu perkenalkan, kami dari kelompok 4. Untuk anggotanya saya sendiri Nabil Faria Oktaviani NIM 181910201104 dan teman saya Lailia Nurul Hasanah NIM 181910201075. Relay proteksi merupakan bagian penting dalam sebuah sistem tenaga. Relay proteksi dibutuhkan untuk menginisiasi pemutusan dan mengisolasi daerah yang mengalami gangguan serta menjaga agar daerah yang tidak mengalami gangguan tetap dalam menjalankan fungsinya. Gangguan pada sistem distribusi tenaga listrik hampir seluruhnya merupakan gangguan hubung singkat yang menimbulkan arus besar, di mana jika arus tidak segera dihilangkan akan merusak peralatan lain yang dilaluinya. Untuk memisahkan daerah yang terganggu dengan yang tidak dari sistem, diperlukan suatu sistem proteksi yang pada dasarnya adalah alat pengaman yang bertujuan untuk melepaskan atau membuka sistem yang terganggu, sehingga arus gangguan ini akan padam. Kemudian ada standar relay arus lebih IDMT. Ini adalah tabel standar inverse yang memakai standar IEC 60255, di mana dibagi menjadi 4, yaitu standar inverse atau SI, very inverse atau VI, extremely inverse atau EI, dan long time standard earth fault. Selanjutnya ada gangguan hubung singkat 3 fasa. Rumus dasar yang digunakan untuk menghitung besarnya arus gangguan hubung singkat 3 fasa adalah I sama dengan V per Z, sehingga arus hubung singkat 3 fasa dapat dihitung sebagai berikut, di mana I gangguan hubung singkat pada 3 fasa sama dengan VPH per Z1 ekuivalen, atau sama dengan 20.000 per akar 3 dibagi Z1 ekuivalen. Gangguan hubung singkat 2 fasa merupakan gangguan yang terjadi antara fasa ke fasa yang saling terhubung singkat. Dalam gambar ini terjadi gangguan antara fasa B dengan fasa C yang saling terhubung. Untuk rumus dasar yang digunakan dalam menghitung besarnya arus gangguan hubung singkat 2 fasa yaitu arus sama dengan tegangan dibagi impedansi, sehingga arus gangguan hubung singkat 2 fasa dapat dihitung dengan tegangan di titik gangguan yang diukur sebelum terjadinya gangguan dibagi dengan impedansi urutan positif ditambah impedansi urutan negatif. Di sini didapatkan angka 20.000 karena pada pembahasan ini dilakukan analisa untuk tegangan trafo 20 kV atau sama dengan 20.000 volt. Selanjutnya gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah, yaitu merupakan gangguan yang terjadi pada satu fasa ke tanah. Pada gambar ini dicontohkan dengan gangguan yang terjadi pada fasa A ke tanah, di mana arus pada fasa A akan besar dan tegangannya akan menjadi 0. Sedangkan untuk fasa B dan fasa C arusnya akan kecil, yaitu sama dengan 0, sedangkan tegangannya akan besar. Arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah dapat dihitung dengan 3 kali V fasa dibagi impedansi urutan positif ditambah impedansi urutan negatif ditambah impedansi urutan 0. Karena nilai impedansi urutan positif sama dengan nilai impedansi urutan negatif, maka dapat disederhanakan dengan 3 kali tegangan fasa dibagi 2 kali impedansi
positif ditambah impedansi urutan 0. Di gardu induk Jambi terdapat 3 jenis trafo tenaga dengan tegangan kerja 150/20 kV, di mana masing-masing trafo berkapasitas 60 MVA. Karena pada trafo 2 memasok 5 penyulang, maka diperlukan penyetelan relay yang baik. Berikut spesifikasi dari trafo yang digunakan. Selanjutnya kita akan membahas tentang arus gangguan hubung singkat. Untuk mendapatkan hasil dari arus gangguan hubung singkat, pertama-tama kita perlu menghitung impedansi sumber atau XS. Data hubung singkat di bus sisi primer atau di sisi 150 kV pada gardu induk adalah sebesar 2586 MVA. Maka impedansi sumber pada sisi 150 kV menggunakan rumus kilovolt sisi primer trafo kuadrat dibagi MVA data hubung singkat di bus primer dan mendapatkan hasil 8,7 ohm. Kemudian untuk mengetahui impedansi di sisi sekunder yaitu di bus sisi 20 kV, maka menggunakan rumus XS sisi 20 kV sama dengan kilovolt sisi sekunder trafo kuadrat dibagi kilovolt sisi primer trafo kuadrat dikali XS pada sisi 150 kV dan dihasilkan sebesar 0,155 ohm. Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai reaktansi urutan positif, negatif, dan 0. Besarnya reaktansi trafo tenaga 1 di gardu induk adalah 12,13%. Diperlukan perhitungan besar nilai ohm pada 100% untuk mengetahui besarnya nilai reaktansi urutan positif, negatif, dan reaktansi urutan 0 dalam ohm. Dengan menggunakan rumus XT pada 100% sama dengan kilovolt pada sisi bus 2 kuadrat dibagi MVA trafo, yaitu 20 kuadrat dibagi 50 atau sama dengan 8 ohm. Kemudian mencari nilai reaktansi trafo tenaga atau XT. Yang pertama ada reaktansi urutan positif dan negatif. Untuk besarnya reaktansi urutan positif itu sama dengan reaktansi urutan negatif. Untuk menghitungnya yaitu XT sama dengan persen yang diketahui dikali XT pada 100%, yaitu 12,15% dikali 8 ohm sama dengan 0,972 ohm. Kemudian ada reaktansi urutan 0. Karena trafo daya yang menyuplai penyulang mempunyai hubungan YN-YN0 yang tidak memiliki belitan delta, maka besar XT0 berkisar 9 sampai 14. Untuk rumusnya sendiri yaitu XT0 sama dengan 10 dikali XT1 dan didapatkan hasil 9,72 ohm. Langkah selanjutnya menghitung impedansi pada penyulang. Besarnya nilai impedansi suatu penyulang adalah Z sama dengan R plus JX. Impedansi penyulang urutan positif, negatif, dan 0 dapat dicari menggunakan persamaan Z1 sama dengan Z2 penyulang sama dengan N dikali L dikali Z1 atau Z2. Kemudian Z0 penyulang atau pada urutan 0 sama dengan N dikali L dikali Z0. Untuk keterangannya, N sendiri merupakan lokasi gangguan dalam satuan persen, kemudian L yaitu panjang penyulang dalam satuan kilometer, dan Z impedansi urutan penghantar dalam satuan ohm per kilometer. Dari data diperoleh bahwa jenis penghantar yang digunakan pada penyulang hanya menggunakan satu jenis kabel yaitu XLPE 210 mm². Nah, berikut tabel hasil impedansi penyulang Z1 dan Z2 pada urutan positif, negatif, dan 0. Panjang penyulang pada artikel diketahui 5,309 km dan panjang penghantar XLPE 210 mm² itu
5,309. Nah, untuk mencari Z1 di sini menggunakan rumus yang tadi, N kali L kali Z1 atau Z2, di mana pada tabel sudah dihitung terlebih dahulu untuk L dikali Z1, sehingga di tabel hanya dikalikan persenannya saja. Kemudian yang keempat ada menghitung impedansi ekuivalen jaringan. Impedansi ekuivalen jaringan urutan positif, negatif, dan 0 dapat dicari menggunakan persamaan Z1 ekuivalen sama dengan Z2 ekuivalen sama dengan ZIS sisi 20 kV ditambah ZIT ditambah Z1 penyulang. Kemudian untuk Z0 ekuivalen sama dengan Z0T ditambah 3Rn ditambah Z0 penyulang. Untuk keterangannya, ZS1 sendiri pada sisi 20 kV yaitu impedansi sumber sisi 20 kV dalam satuan ohm. Kemudian Z1IT yaitu impedansi urutan trafo tenaga dalam satuan ohm. Rn yaitu tahanan tanah trafo tenaga dalam satuan ohm. Dan Z penyulang yaitu impedansi urutan penyulang dalam satuan ohm. Dari hasil perhitungan didapatkan nilai impedansi ekuivalen seperti pada tabel 3 dan tabel 4. Kemudian dilanjutkan hasil impedansi ekuivalen ini digunakan untuk menghitung arus hubung singkat. Pada arus hubung singkat 3 fasa, 2 fasa, dan 1 fasa menggunakan rumus pada dasar teori sebelumnya. Selanjutnya yaitu setelan relay arus lebih penyulang. Setelan relay terpasang di penyulang dihitung berdasarkan arus beban maksimum, di mana relay inverse itu sama dengan 1,05 sampai dengan 1,1 kali Imax, sedangkan relay definite itu 1,2 sampai dengan 1,3 kali Imax. Penyetelan waktu minimum dari relay arus lebih, terutama di penyulang, tidak lebih kecil dari 0,3 detik. Kemudian dilanjutkan dengan setelan arus. Dari artikel diketahui I beban sama dengan 381,26 ampere, sedangkan untuk rasio CT sama dengan 400/5 ampere. Nah, untuk mencari I set sendiri itu dengan rumus 1,05 dikali I beban dan didapatkan 400,32 ampere. Selanjutnya mencari besar arus pada sisi sekunder. I set sekunder sama dengan I set primer dikali 1 per rasio CT dan menghasilkan nilai sebesar 5 ampere. Selanjutnya yaitu setelan TMS atau Time Multiplier Setting. Arus gangguan yang dipilih untuk menentukan besarnya setting TMS relay OCR sisi penyulang 20 kV trafo tenaga yaitu arus gangguan hubung singkat 3 fasa di 0% panjang penyulang. Waktu kerja paling hilir yang ditetapkan T sama dengan 0,3 detik. Dan didapatkan nilai T sama dengan 0,14 TMS per I volt per I set pangkat 0,02 min 1, di mana T-nya dimasukkan 0,3 detik dan didapatkan nilai TMS 0,144. Setelan relay arus lebih incoming. Untuk setelan arus, yang pertama dilakukan perhitungan arus nominal trafo pada sisi 20 kV. Dengan perhitungan daya trafo dibagi dengan tegangan trafo dikali akar 3, sehingga diperoleh untuk nilai arus nominal sebesar 1443,38 ampere. Kemudian untuk menghitung arus set primer, yaitu didapatkan dari 1,05 dikali arus beban. Untuk 1,05 ini merupakan nilai setelan relay yang digunakan dengan perhitungan berdasarkan arus beban maksimal.
sehingga didapatkan arus set primer sebesar 1515,55 ampere. Selanjutnya untuk menghitung arus set sekunder, yaitu dengan diperoleh dari arus set primer dikali 1 dibagi ratio CT ampere. Untuk rasio CT trafo yaitu sebesar 2000 per 5, sehingga hasil arus set sekunder didapatkan nilai sebesar 3,789 ampere yang dibulatkan menjadi 4 ampere. Untuk setelan TMS atau time multiplier setting, yaitu merupakan nilai setelan waktu kerja relay, di mana T incoming sama dengan 0,3 ditambah 0,4. Untuk 0,3 ini merupakan penyetelan waktu minimum dari relay arus lebih, sehingga didapatkan 0,7 detik. Dan untuk perhitungan TMS-nya yaitu T sama dengan 0,14 TMS dibagi arus volt per arus set pangkat 0,02 dikurangi 1. Untuk arus volt ini dapat dilihat pada tabel 5, yaitu arus gangguan hubung singkat, sehingga TMS yang didapatkan yaitu nilainya sebesar 0,195. Setelan relay gangguan tanah penyulang. Untuk setelan arus gangguan tanah di penyulang diset 10% kali arus gangguan tanah terkecil di penyulang tersebut. Hal ini dilakukan untuk menampung tahanan busur. Untuk menghitung arus set primer yaitu sama dengan 0,1 dikali 745, maka didapatkan hasilnya yaitu 74,5 ampere. Untuk menghitung arus set sekunder dilakukan dengan arus set primer dikali 1 per rasio CT. Untuk rasio CT ini merupakan rasio CT relay, yaitu sebesar 400 per 5, sehingga arus set sekunder didapatkan hasil nilainya sebesar 0,93 ampere. Kemudian untuk setelan TMS pada setelan relay gangguan tanah penyulang, di mana T sama dengan 0,14 TMS dibagi arus volt per arus set pangkat 0,02 dikurangi 1, maka dihasilkan nilai TMS sebesar 0,104. Kemudian selanjutnya itu setelan relay gangguan tanah incoming. Untuk setelan arus gangguan tanah di incoming 20 kV harus lebih sensitif. Hal ini berfungsi sebagai cadangan bagi relay di penyulang 20 kV dibuat 8% kali arus gangguan tanah terkecil, sehingga arus set primer didapatkan dengan 0,08 dikali 745, yaitu merupakan arus gangguan hubung singkat yang terdapat pada tabel 5, dan didapatkan arus set primer sama dengan 59,6 ampere.
Untuk arus set sekunder didapatkan dari arus set primer dikali 1 per ratio CT. Untuk ratio CT di sini digunakan ratio CT pada transformator, yaitu 2000 per 5, sehingga nilai arus set sekunder yang dihasilkan yaitu sebesar 0,149 ampere. Untuk setelan TMS pada setelan relay gangguan tanah incoming yaitu didapatkan hasilnya sebesar 0,227 yang didapatkan dari perhitungan T sama dengan 0,14 TMS dibagi arus volt per arus set pangkat 0,02 dikurangi 1. Kemudian pemeriksaan waktu kerja relay pada gangguan 3 fasa. Berikut merupakan tabel pemeriksaan waktu kerja relay untuk gangguan 3 fasa, di mana antara waktu kerja relay incoming dengan waktu kerja relay penyulang pada lokasi gangguan 0% memiliki selisih waktu 0,4. Kemudian pada lokasi gangguan 25% selisih waktunya sebesar 0,432 detik. Pada lokasi gangguan 50% selisih waktu 0,463 detik. Pada lokasi gangguan 75% memiliki selisih waktu 0,497 detik. Pada lokasi gangguan 100% memiliki selisih waktu 0,531 detik. Selanjutnya pada gangguan 2 fasa. Berikut merupakan tabel pemeriksaan waktu kerja relay untuk gangguan 2 fasa. Di mana selisih waktu antara waktu kerja relay incoming dengan waktu kerja relay penyulang pada lokasi gangguan panjang 0% memiliki selisih waktu 0,444 detik. Pada lokasi gangguan 25% memiliki selisih waktu 0,481 detik. Pada lokasi gangguan 50% memiliki selisih waktu 0,492 detik. Pada lokasi gangguan 75% memiliki selisih waktu 0,562 detik. Dan pada lokasi gangguan 100% memiliki selisih waktu 0,604 detik. Pada gangguan 1 fasa ke tanah. Berikut merupakan tabel pemeriksaan waktu kerja relay untuk gangguan 1 fasa ke tanah, di mana antara waktu kerja relay incoming dengan waktu kerja relay penyulang pada lokasi gangguan 0% memiliki selisih waktu 0,410 detik. Pada lokasi gangguan 25% memiliki waktu 0,413 detik. Pada lokasi gangguan 50% memiliki selisih waktu 0,416 detik. Pada lokasi gangguan 75% memiliki selisih waktu 0,418 detik. Dan pada lokasi gangguan 100% memiliki selisih waktu 0,420 detik. Perbandingan hasil perhitungan dengan kondisi existing.
Berdasarkan tabel 8, dapat dianalisa bahwa hasil perhitungan dengan data yang ada di lapangan masih dalam kondisi sesuai, atau perbedaan tidak terlalu jauh, sehingga dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan, setting relay arus lebih relay gangguan tanah yang ada di lapangan sudah baik. Dan kesimpulan, berdasarkan perhitungan dan pengujian yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa yang pertama, besarnya arus gangguan hubung singkat dipengaruhi oleh jarak titik ganggu, di mana semakin jauh jarak titik gangguan, maka semakin kecil arus gangguan hubung singkatnya. Begitu pula sebaliknya. Hal tersebut seperti pada tabel kelima. Yang kedua yaitu waktu kerja relay di penyulang lebih cepat dibanding dengan waktu terjadi incoming dengan selisih waktu atau grinding time rata-rata sebesar 0,4 detik. Hal ini disebabkan jarak lokasi gangguan mempengaruhi besar kecil selisih waktu atau grinding time, di mana semakin jauh jarak lokasi gangguan, maka semakin besar selisih waktu kerja incoming. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.